Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Welcome back. Episode baru, cerita baru dari podcast Waktunya Bergurau ya, Da? Betul banget. Senang banget kita berdua, Amanda Pohan, Anindya Siregar, kembali nih menemui teman bergurau di episode terbaru di season 3 podcast Waktunya Bergurau ya, Nat. Nggak terasa, udah banyak banget cerita yang sudah kita berikan nih ke teman bergurau. Salah satunya adalah mungkin episode ini nih yang sangat menarik sih, Nat. Iya dong, pastinya. Kita selalu datang dengan bintang tamu yang selalu punya cerita-cerita unik dari pengalaman mereka ketika lagi menjadi anak rantau, dan juga dari bisnis-bisnis ataupun aktivitas mereka sekarang, gitu. Nah, kita kan udah ngobrol sama beberapa founder, terus udah gitu mereka dari Amerika, terus ada juga dari dari Belanda juga. Nah, sekarang kita mau ke benua Aussie, kita ke Australia, di mana bintang tamu kita ini sempat kuliah juga di sana, dan sekarang punya bisnis yang family business, yang mana kita semua tuh pasti udah aware banget sih sama bisnis ini, gitu sih, Da. Mungkin kita langsung aja kali ya, perkenalkan bintang tamu kita, Da. Boleh, kalau gitu silakan. Kayak gue udah nggak sabar banget nih pengen ngedenger gimana sih proses waktu rantaunya di Australia sampai akhirnya menjalani family bisnisnya dan sesukses kayak sekarang. Dan apalagi kita akan tanya-tanya tentang gimana sih caranya ngadepin pandemi untuk bisnisnya, Nat, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang. Kalau gitu silakan, Nat, kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini, Nat. Oke, mari kita sambut saja Alia Latif. Halo, Alia. Hai. Halo. Hai. Hai, sehat, Al? Alhamdulillah sehat. Yang penting sekarang sehat deh ya, zaman kayak gini. Iya, benar banget. Penting. Oke, teman bergurau, Alia ini adalah co-owner dari Acacia Catering, baik itu restoran ataupun Acacia Catering yang udah terkenal banget tuh kalau misalnya teman bergurau di undangan ya. Amin. Nah, kita pasti pengen bahas kemana-mana kali ya. Ada restorannya, ada pokoknya masih banyak pasti line bisnisnya dari Acacia yang nanti mungkin kita bisa kulik dan kita bisa tanya-tanya sama Alia ya. Oke, kalau gitu teman bergurau, langsung saja kita mulai. Ini dia podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Oke, Al, kita sekarang ngobrol-ngobrol aja nih ya, waktu Alia, mungkin kita flashback sedikit nih, waktu Alia di Melbourne, Aussie, itu kuliah di mana dan ngambil jurusan apa tuh, Al? Mungkin bisa di-share ke teman bergurau? Waktu itu tuh sebenarnya aku ngambil yang double degree dari UI, Fakultas Kedokteran. Jadi kan itu ada kayak namanya sama ada Melbourne, waktu itu Melbourne University, ngambil of Medical Science waktu itu di sana. Jadi emang degree gitu. Alright. Oh, berarti sempat di Jakarta juga, di UI 2 tahun gitu ya? Ya, waktu itu 3 tahun programnya, kita berangkat ke sana 1 tahun. Cuman waktu itu aku sempat kayak ngambil cuti, aku berangkat duluan, ngambil kayak kelas bahasa gitu, buat prepare aja. Habis itu baru lanjut ke kedokterannya di sana gitu. Jadi aku agak lumayan lebih lama daripada teman-temanku di sana. Daripada teman-teman ya di sana gitu, aku agak lumayan lebih lama. Oke. Berarti itu karena emang programnya tuh hanya ada pilihan Melbourne, Aussie aja, atau sebenarnya ada negara lain, Al? Enggak, pada saat itu kedokteran cuma di Melbourne aja. Oh, oke. Ada pilihan. Oke, gitu. Wow, menarik banget ya. Dan gue juga baru nih bahwa Alia ini adalah tadinya ambil kedokteran ya. Ada basic kedokteran gitu ya. Untuk background education-nya gitu ya. Yang mungkin selama ini mungkin orang tahunya karena berhubungan sama F&B bisnis gitu ya. Gak ada hubungannya nih sama kedokteran. Tapi ternyata Alia ini punya cerita background kedokterannya gitu ya. Iya, walaupun nggak selesai sih. Aku nggak selesai, aku tinggalin gitu. Udah 7 tahun, terus kayak ada satu lain hal, udah deh, ngambil sekolah masak aja.
Oh, tapi di Aussie ngambil sekolah masaknya? Oh, karena ayahku kan udah lumayan tua ya. Terus waktu kondisinya tuh nggak terlalu sehat. Oh, oke. Jadi tadinya mau balik ke Melbourne, cuman kok kayaknya kalau mau balik ke Jakarta agak repot ya. Kayak 6 jam lah. Flight-nya kan cuma ada 1 hari, cuma 2 kali ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Garuda. Iya. Jadi akhirnya mutusin di Singapura aja deket gitu. Oh, oke. Jadi sekolah. Oke, oh menarik banget nih. Berarti Alia tuh 7 tahun di di Aussie untuk si kedokterannya itu, tapi terus memutuskan untuk balik ke Indo. Terus habis itu mungkin ada selangnya dulu ya sedikit sampai akhirnya ngambil sekolah masak di Singapura gitu ya. Singapura. Ya. Nah, jadi rantaunya 2 kali. Keren banget. Oke. Di Singapura ngambil di mana, Al? Ini menarik banget loh nih buat teman bergurau. Iya, jadi kalau di Singapura tuh ada namanya At Sunrise Culinary School gitu. Jadi dia At Sunrise-nya tuh rice beras tapi. Oke. Iya, betul. Ya, itu keren banget sih itu sekolah. Dan pada saat aku di sana kayak kepala sekolahnya gitu tuh dari orang Prancis, terus orang gurunya tuh bener-bener hampir dari berbagai belahan negara mana tuh ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar masakan Cina, ada yang orang Hong Kong. Belajar pastry itu chefnya dari orang Prancis langsung. Gila sih itu banget gitu. Oke. Wow. Menarik ya. Berarti pas lagi keputusan ngambil cooking class itu emang karena mau lanjutin Acacia Catering atau mau buka line baru Acacia atau kenapa tuh, Al? Sebenarnya sih lebih ke itu sih, kayak sayang banget ya ini kalau misalnya Acacia Catering nih nggak ada yang nerusin ya. Kita kan, aku tuh bersaudara berempat. Nggak apa-apa ya aku cerita dikit ya? Iya, nggak apa-apa banget. Boleh dong. Aku bersaudara tuh berempat. Kakakku tuh cowok-cowok semua. Aku cewek sendiri. Which yang nomor dia sekolahnya ngambil bisnis. Nomor 2 ngambil akuntansi ekonomi waktu itu. Yang nomor 3 dokter gigi. Terus pada saat itu belum ada yang fokus siapa nih yang mau ngelanjutin nanti gitu. Yang mau fokus di Acacia nih siapa tuh belum ada. Tuh itu ditawarin sama orang tuaku, ya udah kamu mau sekolah apa lagi? Kayaknya paling bener belajar masak deh. Paling nggak gue harus tanya nih gimana cara masak apa gitu kan aku nggak tahu sama sekali, cuma tahu ngelihat mamah dari kecil aja kan. Iya. Akhirnya ya udah deh ngambil sekolah masak deh gitu. Oke. Wow, menarik banget. Keputusan sulit nggak sih Al waktu memutuskan untuk tadi kan sempat stop sekolah kedokteran dan sampai akhirnya putar setir lah gitu ya, banting setir different hal yang diambil yaitu masak. Beda banget sih emang. Waktu itu tuh berat sih udah pasti karena kan nggak bentar ya aku ngambil si kuliah kedokteran itu nggak sebentar gitu. Gampang ngejalanin itu semua tuh kuliah yang dari pagi sampai udah deh yang nggak tidur apa segala tuh itu udah lah ya. Anak sekolah dokter ya pasti capek banget. Tapi karena keluargaku tuh very very supportive, mereka nggak ngejudge apa sama sekali. Terus malah pada saat aku bilang kayaknya ngambil sekolah masak oke ya gitu, terus dengan gampangnya yang aku pikir ayahku akan menolak pilihanku, dia dalam 1 detik cuman jawab that's a very good choice. Wow. Oke, nice. Ya udah akhirnya malah kayak semua yang ketakutan di pikiran, aduh gue jadi apa ya nanti, udah hilang semua, lega banget. Tapi berarti pas lagi di, aku nggak tahu nih ya, mungkin di Aussie ataupun pas lagi di Singapura, udah mulai explore restoran atau apa nggak sih, untuk nanti pas balik ke Indonesia gue mau buka restoran juga deh gitu untuk Acacia. Udah mulai kepikiran banget. Sebenarnya untuk bikin restoran enggak. Cuman kita kan, aku itu sama mama sama abang-abangku, terutama mama ya. Dari kita kecil tuh selalu diajak kemanapun, mau dari makan kaki 5, mau makan restoran yang very fancy gitu, makan buat
menikmati dan untuk dipelajarin. Oh, nice. Gitu. Jadi mau pergi kemana tuh mamaku tuh selalu, wah ini enak nih, ini bisa kita coba pelajarin nih. Ini begini. Dan emang kalau mamaku sepertinya dia gifted ya. Jadi bisa tuh kayak, ini bumbunya ini. Langsung ya, ngulik. Dia coba masak jadi. Gitu. Nah itu yang harus aku banyak pelajarin dari mamaku. Tapi memang kita selalu explore. Selalu nggak pernah berhenti deh. Kalau explore makanan tuh nggak ada berhentinya. Oke. Ada ini nggak sih restoran atau makanan tertentu di Aussie ataupun di Singapura nih yang jadi kayak best recommended banget lah sampai Alia tuh kayak wah nih orang harus nyoba nih kalau misalnya ke Aussie kalau nggak ke Singapura mungkin. Entah itu resto ataupun makanan. Banyak banget. Susah ya kalau misalnya disuruh satu ya. Disuruh nyebut satu kayak susah. Semua anak Indo yang sekolah di Melbourne itu pasti pertama satu. Kalau nggak Menya, Kanpai. Oh iya. Itu udah legendaris banget deh mereka di situ. Cuma kalau aku pribadi sama keluargaku, ada satu restoran Chinese, dia khusus jual Peking duck. Namanya Kingdom. Itu gila enaknya. Wow. Itu exactly sama gue langsung ngeces nih. Tapi gila sih itu kalau itu aku speechless deh. Bener deh aku speechless sama itu karena aku pernah makan yang di Beijing, yang restoran berapa itu ngantrinya mesti berapa banyak apa bla bla itu sama. Alright. Ini Kingdom restoran ya, berarti di Melbourne ya, teman bergurau harus note. Dan kalau sudah dinilai dan sudah di-review sama keluarganya Alia, kayaknya approve itu enak banget sih. Iya, kayak aku ulang tahun gitu kalau mamaku ke sana, ajak teman-teman ke sana semua. Kayak emang kita suka banget. Suka banget yang lucunya itu restoran pertama kali kita ke sana, kan nelfon mesti research dulu kan. Iya. Dia bilang berapa orang gitu. Kita kalau nggak salah waktu itu 6 gitu. Oh oke. Mau pesen berapa bebek? Terus kita kan kayak, hah, 6 ya? 1 lah ya cukup gitu kan. Kan misalkan ekor kayak kita makan 1 ekor cukup. Oh no. If person you have to order 3. It's not enough. Hah? 3? Gila, mana habis? Oke, nanti lihat nanti deh. Dan ternyata 3 habis. Ya ampun. Bayang nggak? 3 ekor bebek habis. Gila banget tuh restoran sih, gila sih. Itu sampai sekarang aku rasa kangen banget kalau ke sana. Iya, ini gue langsung googling nih. Old Kingdom ya, Old Kingdom Peking duck di Melbourne ya. Old Kingdom duck di Melbourne. Oke, noted. Berarti bisa nggak sih dibilang salah satu inspirasi mungkin dari menu-menunya Acacia atau dari makanan yang disajikan sama Acacia gitu, mungkin salah satu inspirasinya dari perjalanan liburan kalian kali ya, Al? Iya. Ya itu benar banget, benar. Dari perjalanan liburan kita tuh banyak banget menghasilkan menu-menu yang kita jual sekarang di catering maupun di restoran-restoran kita deh gitu. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ini ya tentang Acacia gitu, mungkin Alia bisa cerita sedikit Acacia tuh produk lainnya tuh apa aja. Kita tahu ada Acacia Express, ada Acacia Catering, ada Acacia Restaurant. Mungkin Alia bisa cerita seperti apa aja lainnya, terus habis itu masing-masing tuh perbedaannya tuh apa gitu, Al? Jadi emang awalnya itu Acacia berdirinya tuh dari catering yang mamaku bener-bener rintis dari nol. Aku ngomong dari nol itu bener-bener dari nol, dari kotak. Kalau kita tuh sekarang nyebutnya kotak Tupperware yang buat kita tapak take out di restoran itu loh. Iya. Oke, tahu. Itu tuh dari itu terus ke rantang zaman dulu yang bulat, tahu nggak? Iya, tahu banget. Yang bersusun gitu. Yes, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh bermulai dari situ. Oke. Itu tahun berapa tuh berarti? Tahun 90-an? Enggak, itu tuh dari tahun 8. Oh. Aku belum lahir, which aku aja tahun 86. Mungkin sekitar tahun 84 kali ya. Oh, wow. Oke. Berarti udah cukup lama sekali ya? Ya, jadi mama tuh udah
merintisnya tuh dari itu gitu, dan cuman punya satu motor buat makanan yang bikin iklan-iklan koran tuh nggak? Iya. Yang Oke. terima nasi ratang gitu-gitu. Jadi emang awalnya tuh dari situ cateringnya. Sampai akhirnya punya kantin kafetaria gitu di satu kantor. Terus udah begitu pindah kantinnya ke satu bank swasta. Habis itu baru bikin catering ke lokasi-lokasi gitu. Gitu. Nah, tahun berapa ya? 2000-an sih, belum lama ini Mama nyoba bikin kita tuh ada Akasha Express. Iya. Jadi habis dari catering terus punya Akasha Express lah kita gitu. Ada beberapa. Terus kita punya satu lagi Kila-Kila. Nah, kalau Kila-Kila itu sama makan Indonesia juga. Jadi Akasha Express, Kila-Kila tuh semua makan Indonesia. Terus ada lagi di Bandung, ada Akasha Teras. Iya, benar, yang di Dago Pakar ya, Akasia Teras. Iya. Pindah nih, udah kita tutup, kita pindah ke bawah, dekat gedung sate situ. Oke, nah. Oke, teman berdua itu ya, yang lagi mau liburan ke Bandung karena mungkin lagi nggak bisa jauh-jauh naik pesawat, mungkin ke Bandung kan? Bulan depan baru buka kayaknya. Oh, oke. Siap. Oke. Cuman bedanya dari tiap restoran itu tuh, kalau Akasha Express tuh kita sebutnya kayak apa ya, kayak warung makan lah, karena kan emang orang tuh di situ bukan buat nongkrong biasanya, kayak makan pulang gitu. Terus makanannya tuh makanan rumahan lah. Mau nyari makanan rumah di situ tuh ada gitu. Kalau Kila-Kila lebih ke dibilang fancy juga enggak, cuman di atasnya Express lah, jadi kan tempatnya lebih enak. Ya agak-agak Instagramable ya sekarang nyebutnya. Iya, buat benar. foto. Terus menunya pun beda. Kita agak lebih kayak ada kaki kambing lah, ada kambing goreng zaitun, ada beda lah sama Express gitu. Kadang kan orang sama nih menunya, sebenarnya tuh beda gitu. Iya. Terus kalau di atas kita kayak lebih, karena kita buka di Bandung, jadi harus ada beberapa makanan yang ala-ala Sunda dikit gitu. Ada kayak pete-pete lah, ada pete, ada kayak ikan asin ikan jambal gitu-gitu. Iya. Aku pernah coba tuh. Jadi khasnya penting gitu. Iya, penting sih itu. Kalau yang Kila-Kila tuh emang apa ya, vibe-nya aku ngerasa, pokoknya aku selalu kalau misalnya lagi ada expat tamu bawa ke situ, pasti mereka seneng banget ke Kila-Kila. Dan emang posisinya deket kantor juga kan di SCBD, jadi kayak ini open air lah gitu, luar biasa deh. Teman berdua harus mencoba Kila-Kila. Ayo silakan dicoba, kita buka kok. Iya, apalagi lagi PSBB gini nyarinya outdoor kan mungkin kalau lagi pandemi gini. Nggak boleh full, jadi emang aku tetap stick sama cuman 50% capacity. Alright. Aku nggak mau dari itu gitu. Oke. Wow. Jadi kalau ngomongin soal Akasha kayaknya cukup panjang ya dari awal sampai sekarang gitu ya, Al ya. Jadi mungkin salah satu reasonnya kenapa sangat menyayangkan kalau tadi yang Alia bilang bahwa nggak ada yang nerusin ini sangat disayangkan gitu, karena kan ini bukan soal cerita tentang satu usaha, tapi kan ini tentang perjuangan orang tua Alia kali ya gitu ya, yang bisa mendukung semuanya sampai sekarang ini gitu ya. Tapi balik lagi nih, dengan pasti kan beda nih kalau pas udah campur tangan dari yang entrepreneur gitu ya, kayak misalkan Alia gitu ya, dalam mengelola Akasha dibandingin sama yang dulu gitu, dihandle sama orang tua. Ada nggak sih perubahan-perubahan yang lakukan di Akasha ya? Kayak misalkan lo sekarang memanfaatkan sosial media, atau lo justru ide kreatif Kila-Kila itu ada muncul dari belakangan ini dari lo, yang kayak gitu-gitu ada nggak sih eksperimen-eksperimen atau hal-hal baru bagi Akasha yang dilahirkan dari Alia? Banyak. Sebenarnya bukan dari aku ya, karena kan aku tadi bilang abang-abangku tuh tadinya kita belum ada yang mau involve sama sekali. Sampai akhirnya kita berempat semua involve. Wow. Akhirnya kita, aku bagian kitchen, abangku yang satu bagian marketing, abangku yang satu bagian purchasing, yang satu lagi bagian service-nya, operation. Jadi akhirnya kita putusin, kita semua fokus di sini, gitu. Jadi malah sekarang lebih enak. Ada bagiannya masing-masing.
Oke. Pada saat dulu mama sendiri, anak-anak nih masih sekolah, masih kuliah, dia tuh jalanin ini sendiri. Nggak punya partner, nggak ada yang namanya manajer, nggak ada yang namanya head of marketing apa, dia itu nggak tahu kayak gitu-gituan. Jadi semua basisnya tuh cuman apa ya, kayak industri kecil rumahan aja gitu. Di pikiran mama tuh cuman itu aja gitu. Ya. Sampai secara nggak sadar kok mama butuh beli truk nih buat ini, buat ngantar makanan. Mama butuh punya dapur yang lebih besar nih buat masak lebih banyak. Itu tuh sebenarnya berjalan kayak tanpa disadari gitu loh, kok makin gede ya gitu. Sampai akhirnya kita fokus ke sini, barulah kita kasih masukan sedikit-sedikit ke mama. Kayak, Mah, kayaknya kita tuh mesti punya marketing deh. Itu tuh belum lama loh, percaya nggak? Oh gitu. Kita tuh nggak punya namanya marketing. Tapi kalian tuh udah di mana-mana. Kalau setiap pesta kayaknya gue nggak pernah. Kayaknya 90% undangan yang gue datang pasti pas gue liat, oh Akasia, ya udah gue udah pasti ngantri makanan-makanan gitu kan. Dan gue pasti acara kantor tuh gue selalu ini gitu. Jadi kayak aduh lidahnya tapi sih. Tapi kan balik lagi bahwa itu semua kan berjalannya kayak tadi ya, kayak setelah lo memikirkan bahwa marketing itu diperlukan, setelah catering itu bukan cuma tinggal masak lalu mengantarkan gitu kan, tapi kan lo memikirkan bahwa ini lebih besar lagi gitu ya. Dan itu tuh terutama kan yang awalnya masuk sini tuh sebenarnya abangku yang nomor 2 ya, dia tuh kayak dia tuh yang selalu ngingetin mama, nggak bisa mah, kita tuh harus punya tim ini, kita tuh harus punya tim itu tuh mesti gini, mama tuh nggak bisa ngerjain ini semua karena tuh tanpa mama sadari Akasha tuh sudah sebesar ini loh gitu. Mama tuh udah bisa masakin 10.000 orang dalam satu hari. Ini tuh besar gitu, sampai oh iya juga ya, akhirnya barulah dulu tuh mama cuma punya tukang belanja. Jadi kalau misalnya mau ada catering, jadi nyuruh si ada namanya satu gitu, udah nih beliin ini ya gitu ke pasar gini. Tapi untuk informasi ya, ibuku dulu belanja semua sendiri, dari ke pasar ikan, ke pasar daging, pasar sayur, semua sendiri. Oh, bukan jadi ada supplier gitu. Mungkin dulu kali ya, dulu belum ada supplier. Dulu tuh nggak ada, bukan nggak ada, dia ngerasa gue bisa kok sendiri gitu. Dan dia memang bisa sendiri. Dari dia belanja, dari dia terima orderan telepon di rumah, sampai dia masaknya, itu semua sendiri. Kebayang gak sih? Ya, kebayang sih. Agak susah kayak, mama tuh gak perlu belanja lagi. Kita bikin ini ya, kayak orang purchasing-nya. Jadi nanti kita tinggal nyuruh dia yang ini dari koki-kokinya, cuma minta permintaan aja gitu. Itu yang harus dirubah semua. Sistemnya harus dirubah dari benar-benar dibalik semua. Bahkan kesulitannya pertama itu adalah bikin si anak-anak dapur ini beradaptasi sama sistem baru itu. Jadi yang tadinya mereka seenaknya, bukan seenaknya gimana ya, maksudku kayak dia tinggal telepon ke pasar gitu, Bu mau beli ini gitu, itu kan masing-masing. Jadi tukang masak yang belanja. Sampai akhirnya nggak boleh lagi, nggak perlu mereka belanja sendiri, itu aja tuh sulit. Betul. Jadi habitnya itu ya. Sulit banget. Tapi akhirnya ya pelan-pelan bisa. Jadi sekarang semua udah computerized kan kita. Jadi semua udah online lah, dari kayak kita taking order sampai makanan keluar tuh semua tuh udah tersistem di komputer gitu. Jadi bisa ke-trace semua gitu. Itu yang sulit sih. Itu sulit banget. Ya, karena dari untuk mengubah budaya yang tadinya lama, pasti kan orang-orang yang ada di Akasha, mungkin orang-orang yang bawaan dulu juga masih banyak banget kali ya. Alhamdulillah loh, sampai sekarang tuh kita yang kerja di kita tuh ada yang udah 25 tahun. Oh wow. 30. Itu tuh bener-bener sampai sekarang yang ngurusin aku dari kecil tuh masih mereka koki. Tapi karena orang tua aku sibuk, abang-abangku cowok semua, aku nggak punya temen di rumah. Jadi di saat mereka udah selesai kerja, mereka nemenin aku main si koki-koki itu sampai sekarang masih. Itu dari aku. Hebat kan? Hebat banget. Jadi makanya mengubah sistem lama itu kan perlu waktu dan susah ya. Maksudnya nggak segampang bikin sistemnya gitu kan, tapi justru orang-orang yang menjalaninya ini yang perlu adaptasinya lama gitu. Iya, benar-benar banget.
susah. Ya, tapi satu gue mau nanya dong soal ini nih. Mungkin ini berkembang dari tadi obrolan kita kali ya. Mungkin nggak ada di pertanyaan sebelumnya gitu ya. Ini kan tentang family company ya. Family company gitu ya. Jalaninnya gimana sih ya? Maksud gue dengan sesama saudara gitu ya dalam menjalani satu usaha bersama gitu ya. Kan beda nih. Pasti beda treatmentnya kalau kita partneran sama teman kita sama kakak kita sendiri gitu. Iya. Ada kesulitan, ada apa sih, serunya seperti apa sih ya? Atau kayak udah family jadi gue ya santai-santai aja gitu, atau mungkin kalian men-treatnya seperti apa sih kakak beradik ini dalam mengelola Akasia ini ya? Sebenarnya seru sih, karena kan seru, susah-susah gampang juga, karena kita kan udah di bidangnya masing-masing nih, maksudnya kita udah, gue dapur, gue ini, udah masing-masing. Cuman kayak kita semua bebas berpendapat gitu, dan kita harus kasih masukan satu sama lain. Jadi kayak misalnya, kok udah lama ya, udah 3 bulan ya kita nggak punya menu baru. Itu tuh kita bisa rundingan, duduk sama-sama. Ayo dong, Mil, kamu bikin, aku dipanggilnya Mila ya kalau di rumah. Ayo dong, Mil, kamu bikin menu Mama. Oke. Terus kalau nggak nanti, oke Bang, kalau gitu tolong dong Bang, ini dong, tolong dipromosiin dong, ada menu baru ini gitu. Cuman perdebatan sih pasti ada ya, kayak misalnya menurut gue ini makanan enak banget, tapi menurut yang satu ini nggak enak gitu, atau yang satu lagi ini cukup gitu. Nah itu aja tuh kadang suka beda iya, gitu ya. Cepat gitu. Cuman kita nggak mau terlalu dibikin jadi kayak big problem gitu sih. Kita selalu cari jalan tengah. Tapi karena kita memang saudara tuh deket banget, jadi nggak serumit itu sih ngejalaninnya tuh kayak enak aja gitu. Karena udah tahu bagiannya masing-masing kali ya. Jadi nggak serumit itu gitu, kayak enak aja gitu, jalaninnya tuh enak aja. Kalau aku butuh pendapat abangku, aku tanya. Abangku mau nanya sama aku, kita diskusi aja. Pokoknya semua tuh harus diskusi. Kantor gitu kali ya, ada di HQ-nya Akasia, di mana semuanya harus ngumpul untuk bahas, oke, to-do list-nya ada lah masing-masing gitu kali ya, Al? Iya, benar banget. Oke, luar biasa nih. Kita ngobrol-ngobrol tentang Akasia, emang banyak banget yang bisa diceritakan, dan ternyata di balik itu semua, Alia itu sempat sekolah dokter, sampai akhirnya memutuskan untuk sekolah masak juga di Singapura. Bahkan jadi anak rantau 2 kali ya, Al? 2 kali, gila. Iya. Tapi kalau buat Akasia sendiri nih, rencana terbesarnya apa nih next-nya? Kan kemarin akan buka di Bandung, yang Akasia Teras, dan juga sebelumnya kan di Kila-Kila gitu kan. Apa yang menjadi rencana terbesar di mungkin setahun atau 2 tahun ke depan? Apalagi mungkin dengan kondisi pandemi gini ya. Kalau misalnya kondisi pandemi gini sih, kita cita-cita sih boleh ya tinggi, cuman ngelihat situasi pandemi kayak gini, cuman pengen bikin stabil dulu deh gitu, pengen semua tuh beres lagi. Cuman alhamdulillah nih, kita hari Sabtu ini akan buka Akasia Express yang baru di Bintaro. Oh wow. Sama dekat rumah kita. Oh ya, gitu. Di ini loh, di gedungnya 2 Coffee, tahu nggak? 2 Coffee tahu dong pasti. Tahu. Ya, itu di atasnya, yang di rooftop. Wow, dekat. Yes, oke. Langsung Terus yang satu lagi nanti hari Senin kita buka di Tendean. Jadi di sebelahnya gedung Trans TV, itu ada namanya Gedung Bang. Nah, kita buka di situ. Jadi alhamdulillah nih, itu pandemi gini kita masih dikasih kesempatan, ya dapat rezeki dari Allah deh gitu ya. Bisa buka baru nih 2. Cuman kalau ngomong rencana ke depan, sebenarnya tuh kita, mamaku, aku dan abang-abangku pingin banget punya gedung pertemuan sendiri. Wow. Gitu tuh. Ya, itu tuh cita-cita kita banget gitu, kayak gila banget ya punya gedung pertemuan sendiri, dan bukannya kita mau kayak semua harus pakai Akasia gitu. Malah tuh kayak mamaku tuh punya cita-cita yang kita tuh ajak beberapa vendor di sana, beberapa catering di sana. Emang semua orang Indonesia mau pakai Akasia? Kan belum tentu lidahnya semua cocok sama Akasia. Kita rangkul lah semua sama-sama gitu. Jadi pinginnya tuh kayak gitu. Itu satu. Sama kepengen banget buka Akasia Express ada 23 cabang. Wow. Kenapa spesifik 23? Penasaran gue langsung.
23 sih sebenarnya karena itu angka lahir mamahku ya, dan dia suka banget angka 23. Terus kayak tadinya mamah cuma, aku tuh pengen deh punya Akasha Express 10. Jangan mah, kita bikin 23. Mantap. Oke, bisnis gitu. Amin. Udah mencapai berapa ya? Sekarang kalau Express berarti sama yang besok tuh ada di Kemang 1, itu yang pertama buka. Terus di Ahmad Yani 1, di South Quarter Building 1, Bintaro 1, sama di Tendian 1. Alhamdulillah udah 5. Mantap. Wow, oke. Semakin cepat dan semakin gampang tercapai targetnya ya. Iya. Amin. Semoga semuanya lancar ya. Ngomongin soal pandemi, kayaknya kita kan juga melihat bahwa bisnis F&B ini, apalagi restoran gitu ya, mengalami efek yang sangat besar lah di pandemi kayak sekarang ini gitu ya. Ngelihat teman-teman kita yang lain gitu ya, yang punya bisnis F&B juga yang mungkin harus sampai tutup restorannya, atau mungkin ya banyak permasalahan yang terjadi akibat pandemi ini gitu ya. Dari seorang Alia mungkin ada nggak sih ya yang mau disampaikan atau yang mau di-share ke teman-teman kita nih ya yang terkena pandemi tentang bisnisnya di F&B gitu ya, spesifik di F&B. Dari seorang Alia ada nggak sih yang ingin disampaikan ya ke teman-temannya? Apa ya, kita sih sejujurnya juga kita ngerasain imbasnya banget ya, Akasha Catering. Maupun Akasha Catering, Kila-Kila juga kena banget. Ya Express juga lumayan, cuman sekarang Akasha Express udah lumayan lah, udah mulai lumayan lagi gitu. Cuman apa ya, kalau dari aku sih tipsnya apa ya, bingung juga karena tetap semangat aja kali ya mencari inovasi. Harus banget tuh, makanya inovasi. Kayak catering sekarang nggak banyak yang bisa bikin acara. Jadi inovasinya apa? Lo harus bikin pinter-pinteran deh, kreatif, bikin hampers. Isinya apa? Yang mau nasi bungkus kek, mau makanan apa gitu ya. Harus banyak inovasi sih memang. Terus harus, yang kita pikirin sekarang sih dari Akasha itu sebenarnya cuma satu. Kita tetap mau mensejahterakan karyawan-karyawan kita. Itu aja dulu. Benar. Itu udah hal paling berat deh. Maksudnya kayak begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan kan sekarang gitu. Dan di Akasha tuh kan karyawannya gitu yang harus kita pikirin. Jadi kita juga tetap harus semangatin mereka gitu. Tips gue, jangan bikin patah semangat para pekerja kita deh gitu. Karena kan tanpa mereka juga kita bukan apa-apa loh. Iya, benar banget. Bukan apa-apa sekali. Kalau nggak ada mereka tuh kita bener-bener bukan apa-apa gitu. Betul. Jadi ya tips selain semangat, terus cari inovasi lah, cari ya inovasi sih sekarang ya, gimana promoin makanan yang easy to go lah, apa segala macam, sama ya itu deh. Jangan sampai kita karyawan-karyawan kita ini. Luar biasa, itu support system itu penting banget ya, apalagi untuk bisnis F&B seperti ini. Oke, Al, terima kasih banget nih buat waktunya. Luar biasa banget kita dapat sharing tentang Akasia, terus tentang background-nya Alia juga ya, Daya, sampai tentang family-nya juga gitu kan kita dapat dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih juga loh, Jaki. Ya, betul banget. Sama-sama, terima kasih sudah pasti memberikan inspirasi dan insight nih ke teman bergurau. Jadi untuk teman bergurau yang kepikiran banget pengen bisnisnya mungkin dengan salah satu cara yang Alia lakukan tadi ya, banting setir mungkin di hal yang positif, malah sekarang jadi lebih sukses gitu ya. Jadi asal kita tahu apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kesukaan kita, ditekunin aja dan insya Allah akan ada jalannya untuk sukses gitu ya. Sama seperti yang Alia untuk Akasia ini, Nam. Iya, benar banget. Mama satu, sama semua orang, semua teman-temanku, semua teman-teman abang-abangku yang nanya ke mamaku, selalu bilang, kalau mau ngerti sesuatu, cuma satu kuncinya, tekun. Iya, benar. Udah tekun, pasti. Penting, itu sangat penting. Gitu. Betul gitu banget. Aja sih. Tetap gigih ya, pokoknya tekun dan gigih pastinya. Benar. Teman bergurau, terima kasih untuk yang udah ngedengerin. Bagi yang belum mendengarkan episode sebelumnya, bisa langsung cek aja ke Spotify atau YouTube channel kita, @podcast.bergurau. Kalau gitu, untuk episode sekarang, kita cukup segini dulu. Anindya Siregar. Amanda Pohan, dan jangan lupa kita selalu mengingatkan kepada teman bergurau untuk terus mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Dan jangan lupa harus tanggung jawab sama diri kita sendiri untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Dan jangan lupa nih dengerin terus
episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay happy, stay healthy, and stay safe guys. Bye. Bye-bye. Thank you.